Hadirin hadirat jemaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Di dalam Al-Quran sangat jelas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kami pula yang menjaganya. Syekh Hasan Al-Asy'arani menjelaskan ayat ini bahwa yang dimaksud di sini menjaga adalah yang pertama, penjaga Al-Quran itu yang dimaksud adalah orang-orang yang suka membaca Al-Quran, bahkan menghafalkan Al-Quran. Makanya disebut hafiz, penjaga Al-Quran. Dan Allah pun menjaminkan akan menjaga orang-orang yang senantiasa menjaga Al-Quran itu. Bagaimana caranya Al-Quran menjaga kita? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, kata Nabi, karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Syafaat yang dimaksud di sini, hadirin sekalian, tentu adalah bagaimana Al-Quran memberikan perlindungan kepada orang-orang yang mencintai Al-Quran, kepada orang-orang yang rajin membaca Al-Quran dan rajin menjaga Al-Quran dengan hafalannya. Olehnya itu, hadirin sekalian, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa kalau kita berbicara tentang akhirat, maka sesungguhnya fase akhirat itu dimulai ketika kita berada di alam kubur. Maka Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyimpulkan ada 4 fase nanti yang dimana Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita yang rajin membaca Al-Quran itu. Yang pertama, hadirin sekalian, Al-Quran akan menjadi tameng bagi kita dari siksa kubur. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa nanti di alam kubur, ketika penghuni kubur itu mau disiksa, maka Al-Quran datang membela, melindungi orang-orang yang rajin membaca Al-Quran itu. Sampai-sampai terjadi dialog antara api yang menyembur itu dari neraka dengan malaikat yang mau menyiksa ahli kubur ini. Api ini berkata, "Kenapa kamu lindungi dia?" Maka Al-Quran mengatakan, "Saya lindungi dia karena dia sering membaca saya." Inilah juga mungkin yang menjadi dasar sehingga beberapa ulama-ulama kita terdahulu itu kalau ada orang meninggal dunia, kau tahu mati, yuk biar ni pangaji untuk ipatama ke korang. Itu dijadikan sebagai wasilah bagaimana caranya supaya ada menjadi tameng ketika nanti berada di alam kubur. Minimal karena mungkin dia tidak pernah membacakan Al-Quran dan kenapa tamak korang waktu tua, tetapi ketika dia meninggal dunia, walaupun sebagian ulama kita mengatakan ini tidak terlalu sahih, makanya lebih baik sebenarnya, hadirin sekalian, kita sendiri yang mengkhatamkan diri kita Al-Quran minimal 1 kali dalam seumur hidup. Kalau kita pernah mengkhatamkan diri kita Al-Quran, bacaan Al-Quran, maka itulah nanti yang akan menjadi pelindung kita ketika ada dosa bagi kita yang akan disiapkan kita di siksaan kubur nanti kelak. Lalu yang kedua, hadirin sekalian, Al-Quran ini nanti akan menjadi mahkota bagi kedua orang tua.
Al-Quran ini akan menjadi mahkota terutama kepada para penghafal Al-Quran. Jadi penghafal Al-Quran itu, hadirin sekalian, diriwayatkan bahwa nanti di yaumil qiyamah dia akan memasangkan mahkota kepada kedua orang tuanya. Sampai-sampai nanti orang tuanya heran, kenapa kami bisa mendapatkan mahkota ini? Ya, malaikat mengatakan ini adalah mahkota bacaan Al-Quran. Lalu orang ini mengatakan, saya tidak pernah membaca Al-Quran, saya malas membaca Al-Quran. Lalu malaikat mengatakan, ini adalah bacaan dan hafalan-hafalan Al-Quran dari anakmu. Makanya hadirin sekalian, kita yang punya generasi, sebaiknya kita arahkan untuk mempelajari Al-Quran, paling tidak menghafalkan Al-Quran. Tentu jangankan di akhirat, di dunia saja ini, kalau anak kita memberikan piala kepada kita, memberikan sesuatu hadiah kepada kita, bangganya luar biasa. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana kebanggaan kita, hadirin sekalian, ketika mahkota itu dipasangkan di padang mahsyar nanti oleh anak-anak kita. Lalu yang ketiga, hadirin sekalian, Nabi juga menjelaskan bahwa di akhirat nanti para penjaga Al-Quran, para pembaca Al-Quran, terutama para hafizah Al-Quran itu nanti diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat 10 penghuni neraka dari kalangan keluarganya atau orang-orang yang dikenal di dunia ini, yang ada di dalam neraka, diperintahkan oleh Allah untuk mengangkatnya, dipindahkan ke dalam syurga. Itulah makanya ulama kita mengatakan, kalau misalnya kita tidak sempat menghafalkan Al-Quran karena kita sudah uzur, kita sudah tua, minimal kita punya kontribusi terhadap orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Minimal kita punya kontribusi terhadap para penghafal Al-Quran. Karena bisa jadi, hadirin sekalian, siapa tahu penghafal Al-Quran ini orang tuanya sudah ada di surga juga, ibunya sudah ada di surga, saudaranya sudah ada di surga. Fasilitas 10 orang ini masih disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, cari lagi orang. Mungkin ada orang yang pernah datang ke pesantrenmu membawakan satu bungkus nasi bungkus, atau segelas air yang kamu pakai minum, atau bahkan ada yang pernah memberikan wakaf Al-Quran 1 mushaf saja. Nah, ini juga dianjurkan, hadirin sekalian, kita berwakaf Al-Quran. Ya, kenapa? Kalau Al-Quran kita wakafkan kepada para pembaca Al-Quran, para hafiz Al-Quran, itu luar biasa pahalanya. Kalau kita mungkin yang baca, hadirin sekalian, paling 1 kali kita baca selesai, paling ramalapi na baca, kuramatu malappa tawe ilappi toni akurangi di nankan dibuka-buka sih. Tapi kalau para qari, para hafiz Al-Quran, kita wakafkan Al-Quran 1 mushaf saja. Para penghafal Al-Quran itu, hadirin sekalian, tidak hanya sekali dia membaca Al-Quran, tentu berulang-ulang, dia ulang-ulangi hafalannya dengan memegang mushafnya. Tentu kita akan mendapatkan kucuran pahala dari bacaan-bacaan yang dibaca oleh para pembaca dan hafiz Al-Quran itu. Hadirin sekalian, jamaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Lalu yang keempat, yang terakhir, Al-Quran nanti di yaumil qiyamah itu akan menjadi penentu derajat kita di surga. Kata Nabi, tergantung nanti bagaimana bacaan Al-Quran kita, sampai di mana bacaan Al-Quran kita, itu akan menentukan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu, hadirin sekalian, mari kita menjadikan diri kita sebagai bahagian hamba Allah yang senantiasa menjaga Al-Quran ini, supaya Al-Quran juga nanti akan menjaga kita, mulai dari kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika malaikat maut mau menjemput kita. Minimal ada yang menuntun kita untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah,
sampai di alam kubur kita akan menjadi penerang, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Dan juga riwayat lain mengatakan nawwiru buyutakum biqiraatil Quran, terangilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Imam Al-Ghazali menjelaskan hadis ini bahwa yang dimaksud di sini buyutakum, rumah kita di dunia, dan yang lebih pasti lagi adalah rumah kita sesungguhnya adalah di alam kubur nanti. Apa yang akan menjadi lampu nanti di alam kubur kita, di mana kegelapan akan kita rasakan, maka yang menjadi lampu nanti adalah bacaan-bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.